setelah ada kasus Leslar ini KDRT dan perselingkuhan ini, dan kakak kabarnya juga mengetahui sikap dari seorang Rizky Bilar. Jadi sebenarnya kan itu udah gua ngomong ya dari bulan Desember atau Januari ya, gue lupa, itu di podcast Langit Entertain pada saat gue jadi bintang tamu, posisinya di Langit Entertain di acara One on One. Itu gue sudah sempat ada lah kasih clue gitu tentang artis siapa aja, aktor siapa aja yang menjadi simpenan, yang pernah ada main sama gue, yang pernah dekat sama gue. Nah kebetulan ada inisial yang memang sekarang lagi ramai diperbincangkan, dan itu sudah gue beberkan dari Januari. Dan ya udah akhirnya sekarang kebuktian, makanya gue sampai kayak, nah dulu kan orang-orang bilang ih halu, ih fitnah, ih apa segala macam semua. Nah akhirnya sekarang kebuktian, jadi aku tinggal ketawa aja gitu. Baik buruknya naikin. Ya baik buruk sih ya, maksudnya ya seharusnya kan kalau gini, kalau gue kan emang kayak gini ya, artinya orang tahu nih gue salah jalan, gue melawan kodrat. Orang tahu nih, dengan gue diem aja kasarnya orang tahu, oh pasti gue melawan kodrat gue gitu. Tapi kalau dia kan image-nya nggak kayak gue, artinya pada saat orang itu jalan satu jenis, jalan sesama jenis, ya otomatis itu buruk dong ya kan, dan kasihan ceweknya juga nanti gitu. Tapi ternyata emang kebenaran itu akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk membuktikan bahwa itu benar. Jadi gue udah nggak perlu repot-repot lagi ngasih pembuktian, dan sekarang sudah terbukti. Berarti tentang rumor kalau Bilar jadi simpanan mami Gira atau mami itu benar? Kalau untuk namanya mami ya gue nggak bisa sebut namanya lah ya. Tapi yang jelas itu best dah. Best itu war ya istilahnya. Best itu adalah war. Dan Arif tinggal di Kalibata. Sebelumnya tinggal yang di Kalibata ada. Gue tinggal di Kalibata dulu. Nah cuman jujur kalau untuk kejadian di Kalibata itu gue nggak tahu gimana kejadiannya. Tapi emang banyak orang yang nge-tag gue ke salah satu VT. Gue nggak tahu dari siapa itu nge-tag yang masalah di Kalibata. Yang ribut-ribut itu ya? Iya, yang ribut-ribut itu. Gue nggak tahu kalau ternyata dia juga ada main di situ. Tapi kan yang masalahnya yang nyimpen dia ini nggak cuma satu orang yang gue tahu, base-nya itu nggak cuma 1, 2, 3 yang gue tahu gitu. Karena kebetulan salah satu di antara sekian banyak itu temen deketnya temen gue. Jadi kayak misalnya gue temenan sama si A ini sahabatan sama dia, dan akhirnya ya udah, jadi gue tahu semua informasi dari si A ini tahu informasi dari mana, langsung dari kipernya, dari yang nyimpan itu. Tapi sedekat apa sih Kim sama si RB ini, dan berapa lama pendekatan itu berlangsung? Aku nggak pernah bilang aku dekat. Itu tanyain aja deh ke orangnya. Ya karena gimana ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu gue juga nggak bisa mengiyakan. Tapi ya kita tunggu aja dari pihak sananya gimana, atau mungkin nanti ada jejak digital yang keangkat lagi, kan kita nggak tahu juga. Berarti artinya bisa dibilang RB sendiri kerap doyan selingkuh lah, bisa dibilang gitu. Ya mungkin namanya laki kali ya, namanya laki kan kalau nggak brengsek homo. Gitu ya, itu pokoknya adalah sekarang kan intinya udah kebuka nih jejak digital yang udah yang mungkin dulu fans fanatiknya menolak keras, yang mungkin dulu karena fans fanatik itu, karena gue ada statement kayak gitu akhirnya gue dihujat. Dari 100% itu gue hampir terima hujatan itu, hampir 85% yang gue terima itu adalah hujatan semua. Dibilang gue fitnah, dibilang gue mengada-ngada, dibilang gue halu dan lain-lain segala macam. Akhirnya sekarang kebuktian apa yang gue omongin bener-bener 100% itu nyata. Dan ternyata bukan gue aja yang pernah ngomong itu dari bulan Januari atau Desember. Setelah gue pun ternyata ada yang ngomong juga, selebgram lagi apa gue lupa tapi namanya siapa, pernah ngangkat juga kasus ini. Bahkan ada peramal juga, siapa Gumai namanya, dia pernah ngeramalkan ini juga. Dan apa yang kita bicarakan itu emang udah kejadian sekarang gitu. Jadi sekarang ya udah emang udah pembuktiannya kan. Ya itu tadi, kalau emang kita merasa sesuatu benar, kita nggak perlu ada klarifikasi, nggak perlu ada pembenaran, karena kebenaran itu akan menemukan jalannya itu sendiri untuk menunjukkan itu benar. Mungkin sebenarnya tahu juga nggak tentang rumor juga katanya Bilar selingkuh dengan Devina Kirana? Ini sebenarnya gue kasihan ya, karena jujur untuk siapa Devina itu, setahu gue dia tidak pernah ada hubungan apapun kecuali sebatas teman dekat, setahu gue. Nah sekarang ternyata orang pada ngetek kan rame di TikTok, di Instagram, mereka pada ngetekin ke gue gitu, kayak di postingannya si Devina dihujat masa gitu, kayak oh lu penyebab kehancuran. Jujur gue kasihan. Tadi pun gue sempat live di TikTok, gue merasa kasihan aja gitu, karena
Kenapa gue merasa kasihan? Karena yang gue tahu sejauh ini mereka tidak pernah ada hubungan spesial yang gue tahu. Hanya sebatas teman dekat aja yang gue tahu. Berteman ya mungkin sesama Satu sinetron entertainer dulu. ya. Namanya orang sesama influencer, sesama entertainer, sesama public figure kan pasti circle-nya itu aja. Kayak berteman kan dengan siapapun tidak salah di dunia entertain itu bisa terjadi. Tapi gue juga bingung kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan kehancuran rumah tangga itu, kehuru-haraan rumah tangga Kalau itu. dengan Isa Zega, Isa Zega aku nggak. tahu juga nggak tentang katanya Isa Zega aku tahu Mami Isa, Mami online, tapi aku nggak mau komentar tentang Mami Isa. Tapi yang artinya yang Kakim sendiri tahu kalau salah dia. Bajai Kalisai. yang Kakim tahu sendiri artinya maaf yang pas kemarin saat siapa si Lesti mempergoki perselingkuhan Oh, itu bukan dengan Mami Isa. Itu yang Kakim tahu kira-kira yang Kakim duga-duga siapa sih? Ada satu gue pokoknya nggak bisa sebutin siapa, tapi orang ini pun akan keluar nanti. Orang ini akan keluar nanti. Kalau tidak ada perbaikan, kalau intinya gini, kalau nggak ada perbaikan, nggak ada intinya nggak ada perdamaian di antara semuanya, kayaknya orang ini akan speak up deh. Kayaknya akan keluar gitu untuk speak up, untuk memberikan bukti-bukti juga kali ya, itu kemungkinan. Tapi kalau memang misalnya ada perdamaian, ini apa yang udah terjadi sekarang terus tiba-tiba ada perdamaian, ya nggak mungkin lah dia keluar juga. Satu circle Makanya juga. gue masih tahan. Satu circle juga orang ini. Satu circle. si muda. Satu circle. Enggak lah, tua sama gua aja tuaan dia kali. Sama RB tuan siapa? Ya tuaan dia lah. Berarti Tuan emang si dia. RB ini Tuaan dia mau kepala 4. 30-an lebih lah, mau kepala 4. Dia udah cukup berumur. Berarti Kakim kenal dekat sama perselingkuhannya sih. Nggak dekat tapi kenal. Namanya kita satu circle kan nggak mesti dekat. Gue nggak tahu ya, kalau menurut gue sih orang dekat itu yang kayak misalnya gue mau makan bisa sama dia, gue mau hangout bisa sama dia. Kalau menurut gue di kacamata gue seperti itu untuk yang dekat. Tapi kalau misalnya untuk sekedar cuma satu circle, kadang nongkrong bisa sebulan 1, 2, 3 kali, menurut gue itu nggak dekat. Jadi sosialita menurut atau gue itu aktif satu di sinetron? sosialita. Sosialita. Masuklah kategori sosialita karena emang koleksi beberapa barang mewah. Masuk sih kalau Katanya rumornya juga gara-gara berantem itu katanya sebelumnya juga nginep di Kalibata sehingga kan dia ngechat dan akhirnya ketahuan sama si Lesti. itu Nah itu gimana? itu Sebenarnya jujur seperti aku apa? itu no comment. Itu no comment. Benar. Karena ya itu tadi nanti tunggu aja, bomnya meledak dengan sendirinya kok. Kalau yang itu. Bisa dibilang nanti kedepannya akan hancur ya masa depan dan karirnya Bilar nggak dengan adanya perselingkuhan dan KDRT yang dilakukan oleh Bilar? Oh pastilah. Kalau nggak salah followersnya juga udah tadinya dari hampir 13 juta ke berapa ya, turun sekarang kan jadi 2. Pastilah namanya itu kan, ya itu tadi namanya kita keluar nih, kasarnya gini, kita keluar image kita ibu peri, terus tiba-tiba di tengah jalan jadi dajal, ya orang ilfil lah sama kita kan gitu. Kecuali kalau lu dari awal keluar udah separuh dajal, lu mau jungkir balik kayak gimana, orang udah mikir oh udah dia emang begitu. Tapi kalau tiba-tiba kita ibu peri kan, mau waduh ya ampun, tiba-tiba di tengah jalan jadi dajal, orang pasti akan ilfil, wajar. Pasti akan ada perubahan di karir ataupun di follow, ya pasti akan ada perubahan lah dalam hidupnya, pasti ada. Lo bisa dibilang apa? Bilar dibilang nakal ya dari dulu emang nakal. Ya namanya nakal pastilah, gue juga nakal kan, tapi kalian nggak tahu. Namanya orang pasti, tiap orang pasti nakal lah, cuman kan bedanya kadang kita juga nggak bisa, gue pun kadang nggak bisa ngebedain gitu. Maksudnya kalau public figure kan harusnya tahu tempat lah, tapi kan kadang kita lupa diri. Oh kita nih public figure harusnya ngasih contoh yang baik, untuk pergaulannya mungkin agak dibatasin dikit. Nah mungkin dia lupa ngerem, mungkin namanya orang kan hilang, wajar. Tapi kaget gak apa yang dilakukan oleh Bilar sampai segitu teganya? Enggak sih, dan enggak kaget lah. Ngapain kaget kalau kayak followers gue, kayak orang yang pada komen di YouTube gue, orang yang ya pokoknya intinya orang-orang yang kasih komentar itu rata-rata nggak ada yang kaget, karena gue udah ngomong dari bulan Januari kok gitu. Jadi nggak butuh cenayang say untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Seperti itu. Tapi sampai harus melakukan KDRT itu dugaan dari Kim. Enggak kaget juga. Kaget juga. Enggak kaget juga dong. Emang sifatnya temperamen atau gimana sih RB ini? Yang Kim tahu? Ya kalau misalnya dengan kejadian seperti ini ya pasti dia punya sifat temperamen lah. Orang kan kalau nggak salah beritanya cuma minta dipulangkan ke orang tuanya terus tiba-tiba ada KDRT, ya itu kalau nggak temperamen apa namanya? Harusnya kan bisa ngomong baik-baik seperti itu. Berarti Kakim memang tahu kalau si RB ini seorang yang Intinya dengan apapun yang terjadi sekarang, gue nggak kaget sama sekali. Dah gitu aja.